Terkadang, rahasia terbesar dalam hidup kita tidak terkubur di bawah tanah yang dalam, melainkan terselip di antara tumpukan kertas tua yang berdebu di sudut lemari yang terlupakan. Bagi Arini, sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran bunga melati yang kusam bukan sekadar barang peninggalan ibunya, melainkan sebuah gerbang menuju kebenaran yang akan meruntuhkan seluruh keyakinan yang ia pegang selama 30 tahun hidupnya. Langkah kaki Arini bergema pelan di atas lantai kayu jati yang sudah mulai lapuk di rumah masa kecilnya. Sebuah bangunan tua di pinggiran kota, yang kini terasa asing sekaligus menyesakan. Aroma debu, kayu tua, dan sisa-sisa wangi minyak telon yang dulu sering digunakan ibunya, Ibu Sarah, memenuhi udara yang lembab. Sudah 7 hari sejak pemakaman ibunya, dan Arini baru memiliki keberanian untuk menyentuh barang-barang yang ditinggalkan. Ibunya adalah sosok yang pendiam, seorang penjahit yang menghabiskan sisa hidupnya dalam kesendirian setelah suaminya, ayah Arini, pergi meninggalkan mereka tanpa kabar saat Arini masih berusia 5 tahun. Selama ini, Arini tumbuh dengan kebencian yang mengakar pada sosok pria yang ia anggap pengecut itu. Pria yang menurut cerita ibunya, telah memilih kehidupan lain dan melupakan tanggung jawabnya. Namun, saat Arini menarik sebuah laci rahasia di bawah dasar lemari pakaian ibunya yang berat, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia duga. Sebuah kotak kayu jati berukuran sedang, terkunci rapat. Namun kuncinya tergantung di sebuah kalung perak yang selalu dipakai ibunya hingga napas terakhir. Dengan tangan gemetar, Arini memasukkan kunci itu ke lubangnya, mendengar bunyi klik yang tajam dan membuka penutupnya. Di dalamnya, tumpukan amplop berwarna kekuningan tertata rapi, diikat dengan pita kain berwarna biru pudar yang sudah rapuh. Arini menarik napas panjang. Jarinya menyentuh permukaan kertas yang kasar. Di setiap amplop, tertera nama ibunya, Sarah, dengan tulisan tangan yang sangat rapi dan tegas. Namun anehnya, tidak ada satupun perangko yang tertempel di sana. Surat-surat itu tidak pernah dikirim, atau mungkin tidak pernah sampai ke tujuannya. Ia mengambil surat ratas yang tertanggal tepat 1 bulan setelah ayahnya pergi. Dengan hati-hati, ia membuka lipatan kertasnya. Kalimat pertamanya langsung menghujam jantung Arini. Sarah, istriku yang tercinta. Setiap detik di tempat ini terasa seperti selamanya tanpa kalian. Arini tertegun. Mengapa ayahnya menulis surat cinta jika dia pergi untuk meninggalkan mereka? Ia terus membaca, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Dalam surat itu, ayahnya, Baskoro, menceritakan tentang sebuah tugas rahasia yang harus ia jalani demi melunasi utang medis kakek Arini yang sangat besar saat itu. Ia tidak pergi karena keinginan sendiri, melainkan karena sebuah kesepakatan yang ia pikir akan menyelamatkan masa depan keluarga mereka. Arini merasakan matanya mulai memanas. Ia mengambil surat kedua, ketiga, dan seterusnya. Setiap surat adalah bukti kerinduan yang mendalam. Baskoro menulis tentang betapa ia merindukan tawa kecil Arini. Tentang bagaimana ia menyimpan foto kecil Arini di saku kemejanya setiap kali ia harus bekerja di pedalaman hutan Kalimantan sebagai buruh tambang kontrak yang terisolasi dari dunia luar. Semakin dalam Arini menggali isi kotak itu, semakin ia menyadari bahwa ada potongan teka-teki yang hilang. Surat-surat itu bertanggal secara konsisten setiap bulan selama 10 tahun. Namun, mengapa surat-surat itu ada di tangan ibunya jika tidak pernah dikirim? Dan mengapa ibunya tidak pernah menceritakan hal ini? Arini menemukan sebuah surat yang ditulis pada tahun ke-5 kepergian ayahnya. Di sana, Baskoro menulis dengan nada yang lebih putus asa. Ia menyebutkan bahwa ia telah mengirimkan uang setiap bulan melalui seorang perantara bernama Pak Hardi, seorang pria yang dulu merupakan sahabat karib keluarga mereka. Baskoro sangat khawatir karena ia tidak pernah menerima balasan satupun dari Sarah. Ia bertanya-tanya, apakah Sarah telah memaafkannya
atau apakah Sarah telah menemukan kebahagiaan lain? Arini terhenyak. Ia ingat Pak Hardi. Pria itu adalah orang yang selalu datang ke rumah mereka setiap bulan saat ia kecil, membawa sedikit bahan makanan dan uang saku, yang selalu dikatakan ibunya sebagai bantuan dari pemerintah atau hasil menjahit. Ternyata, uang itu adalah kiriman ayahnya yang dikelola atau mungkin dimanipulasi oleh orang lain. Emosi Arini campur aduk antara amarah, sedih, dan rasa bersalah yang luar biasa. Ia terus membaca hingga sampai pada surat yang tertanggal 20 tahun yang lalu. Surat itu berbeda dari yang lain. Kertasnya tampak lebih kusut, dengan noda air yang mengering, mungkin bekas air mata. Di sana, Baskoro menulis bahwa ia akhirnya akan pulang. Ia telah mengumpulkan cukup uang untuk menebus segalanya, dan ingin memberikan kejutan bagi istri dan anaknya. Namun, di bawah surat itu, Arini menemukan sebuah dokumen resmi yang terlipat rapi. Itu adalah surat keterangan dari sebuah rumah sakit di Balikpapan. Baskoro mengalami kecelakaan kerja yang fatal hanya beberapa hari sebelum jadwal kepulangannya. Ia meninggal dunia dalam kesunyian, jauh dari orang-orang yang ia cintai. Di balik dokumen itu, ada sebuah catatan kecil dengan tulisan tangan ibunya yang gemetar. Maafkan Ibu Arini, Ibu terlalu takut untuk memberitahumu bahwa ayahmu sudah tiada. Ibu terlalu sakit hati mengetahui dia meninggal saat berusaha kembali pada kita. Dan Ibu menyimpan semua surat ini karena Ibu tidak sanggup membacanya setiap hari, namun tidak mampu membuangnya. Biarlah dia tetap hidup sebagai pria yang pergi di matamu, daripada pria yang tewas dalam kemiskinan demi kita. Dunia seolah berhenti berputar bagi Arini. Kebencian yang ia pelihara selama 3 dekade menguat begitu saja, digantikan oleh rasa sesak yang tak tertahankan. Ia menyadari bahwa selama ini ibunya memikul beban rahasia yang sangat berat sendirian. Ibunya memilih untuk dibenci karena dianggap lemah atau tidak becus mengurus keluarga. Asalkan Arini tidak perlu merasakan kepedihan kehilangan ayah untuk kedua kalinya, dengan cara yang begitu tragis. Arini memeluk tumpukan surat itu ke dadanya, terisak di tengah keheningan rumah tua itu. Ia merasa seolah-olah baru saja bertemu kembali dengan ayahnya, mendengar suaranya melalui tulisan-tulisan itu, dan merasakan kasih sayangnya yang selama ini ia anggap tidak ada. Namun kejutan itu belum berakhir. Di bagian paling bawah kotak terselip sebuah kunci kecil lainnya dan sebuah peta sederhana yang digambar tangan. Peta itu menunjukkan sebuah lokasi di belakang rumah nenek mereka di desa terpencil, tempat yang dulu sering mereka kunjungi saat Arini masih balita. Tanpa membuang waktu, Arini memutuskan untuk pergi ke desa itu keesokan harinya. Perjalanan memakan waktu 6 jam, melewati perbukitan dan hamparan sawah yang hijau. Pikirannya terus melayang pada kata-kata ayahnya di surat terakhir. Ada sesuatu yang aku tanam untukmu Arini. Sesuatu yang akan tumbuh bersama masa depanmu. Setibanya di sana, rumah neneknya sudah rata dengan tanah. Hanya menyisakan fondasi batu dan sebuah pohon mangga besar yang rimbun di halaman belakang. Berdasarkan peta itu, Arini mulai menggali di bawah akar pohon mangga tersebut. Setelah hampir 1 jam menggali dengan skop kecil yang ia beli di pasar, ujung skopnya membentur sesuatu yang keras. Sebuah kaleng biskuit tua yang dibungkus plastik tebal. Di dalamnya, Arini menemukan sebuah buku tabungan atas namanya yang telah lama tidak aktif, namun berisi saldo yang cukup signifikan untuk ukuran zaman itu, hasil dari sisa-sisa keringat ayahnya yang dikirim secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Pak Hardi. Selain itu, ada sebuah jam tangan perak milik ayahnya dan sebuah foto terakhir, foto Arini saat berusia 4 tahun yang sudah sangat usang, dengan tulisan di belakangnya, alasan aku terus berjuang.
Arini jatuh terduduk di bawah pohon mangga itu, memandangi foto dirinya yang dipegang erat oleh ayahnya hingga akhir hayat. Ia menyadari bahwa hidupnya selama ini dibangun di atas kesalahpahaman yang besar. Ayahnya bukan seorang pengkhianat, dan ibunya bukan sekadar wanita pendiam yang dingin. Mereka adalah dua orang yang terjebak dalam keadaan dan pengorbanan yang tak terkatakan. Kehidupan Arini berubah selamanya hari itu. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai anak yang dibuang, melainkan sebagai anak yang sangat dicintai, hingga setiap tetes keringat dan napas terakhir ayahnya didedikasikan untuknya. Ia kembali ke kota dengan cara pandang yang baru. Ia menggunakan uang peninggalan ayahnya untuk merenovasi rumah tuang mereka, mengubahnya menjadi sebuah yayasan kecil untuk anak-anak yatim, memberikan mereka kasih sayang dan pendidikan yang mungkin sempat hilang dari hidupnya sendiri. Surat-surat yang tak pernah dikirim itu kini ia bingkai dengan indah di ruang tamu, bukan sebagai pengingat akan kesedihan, melainkan sebagai bukti bahwa cinta sejati tidak selalu harus diucapkan atau dikirimkan melalui pos. Terkadang, ia tersimpan rapat dalam diam, menunggu waktu yang tepat untuk mengubah hidup seseorang selamanya. Arini kini menjalani hidupnya dengan penuh kedamaian, membawa warisan cinta yang melampaui kematian, menyadari bahwa meskipun ayahnya tidak pernah kembali secara fisik, kehadirannya selalu ada dalam setiap kata yang tertulis di atas kertas kuning yang berdebu itu. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan berikan like jika cerita ini menyentuh hati Anda. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar mengenai apa yang akan Anda lakukan jika berada di posisi Arini. Kami sangat ingin tahu, dari daerah mana Anda menyaksikan video ini? Tuliskan lokasi Anda di kolom komentar di bawah.